Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berhadapan dengan zaman yang luar biasa yang belum pernah dilalui oleh nenek moyang kita. Dulu orang jahat itu banyak, tapi kejahatannya ditutupi. Hari ini orang menampilkan kejahatannya dan mengajak orang berbuat jahat membuat channel YouTube. Ada channel yang khusus mengajak, beribu maaf, mengajak minum khamar, mengajak berzina, mengajak menjadi LGBT. Dan undang-undangnya masih kabur, masih belum dibuatkan lagi. Bapak-bapak kita dari aparat pun bingung mau menjerat pakai pasal apa, karena belum ada perangkatnya. Begitu cepatnya perjalanan dunia ini. Maka ibarat menghadapi masyarakat ini seperti menghadapi orang sakit. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya sakit. Apa obat yang kita tawarkan? Tidak mempan dengan tabligh akbar. Kita pun tak bisa tabligh akbar karena Covid ini. Maka kembalikan lagi umat ini kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat, berselisih paham tentang sesuatu, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah, balikkan kepada Al-Quran. Begitu dulu para habaib datang ke negeri ini, mereka kembalikan umat ini lagi kepada Al-Quran. Maka dulu mereka membuat program maghrib mengaji. Dari maghrib ke isya, anak-anak berlari di tepi sungai ke surau, berlari-lari memakai obor dari bambu buluh, datang lagi ke surau-surau, menghidupkan lagi masjid. Maka kita sekarang sesuai dengan keadaan zaman, kalau kebetulan dekat rumah kita ada masjid, kita hidupkan lagi. Kita cari lagi alumni-alumni pondok pesantren tahfiz Quran. Kita bangkitkan lagi, diawali dengan menghafal juz amma dari mulai An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai ke Amma Yatasaalun. Untuk anak-anak kita supaya mereka ada ingatan dalam kepala mereka, senyasar-nyasarnya, sesesat-sesatnya mereka hidup, tahu mereka jalan balik di masa akan datang. Alhamdulillah, ada di antara hamba Allah yang dibukakan Allah pintu hidayah, dibukakan Allah Subhanahu wa taala hatinya, dan hari ini kita berada di tempat, mudah-mudahan tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan Allah taala pintu rezeki yang berlimpah kepada saudara kita, istiqomah iman dan Islam, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, musibah, penyakit, dijadikan kita semua bersaudara karena Allah, sehingga kita termasuk dalam golongan sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-mutahabbuna bijalalih, orang-orang yang berkasih sayang. Kita berkasih sayang bukan karena kepentingan politik, tidak ada kepentingan ekonomi. Kepentingan kita cuma satu, ingin supaya umat ini kembali kepada Al-Quran. Kalau kita sholat di masjid di pinggir jalan dalam keadaan musafir, risau kita mendengarkan bacaan imam yang salah dan keliru, caci maki, sumpah serapah, menyalah-nyalahkan, tak menyelesaikan masalah. Kita mesti ada perjuangan panjang. Anak-anak yang kita didik hari ini, maka itu sesungguhnya adalah mencetak imam-imam masa depan. Dari maghrib ke isya, jangan lagi ada orang tua main handphone, jangan lagi ada laptop yang hidup. Kita matikan, hanya 45 menit, tak banyak, tak lama. Tapi insya Allah, kalau itu dilaksanakan setiap malam, dari mulai malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, semuanya stop. Balik lagi seperti dulu, wirid Yasin. Balik lagi membaca surat Al-Kahfi, membaca tahtim tahlil, bermunajat kepada Allah di malam Sayyidul Ayyam. Kita hidupkan lagi tradisi-tradisi di masa lalu, karena tidak ada yang bisa melawan kehebatan zaman ini, kecuali dengan kembali kepada Al-Quran. Lalu kemudian kita ajak lagi umat ini kembali menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita tahu banyak para habaib. Tadi malam kita diajak bersama membaca Maulid Habsyi, Simtud Durar. Maka umat ini kita kembalikan lagi mencintai Rasulullah SAW. Tidak hanya sebatas membaca Al-Quran. Karena kalau hanya sekadar menghafal Quran, Khawarij menghafal Quran. Melesat Al-Quran itu dari mulutnya sama seperti busur, anak panah yang lepas dari busur. Kita tidak ingin orang menghafal Quran tapi tidak mengerti Al-Quran. Kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran kertas, tak melekat di hatinya. Maka kita tanamkan cinta kepada Rasulullah SAW, sayang kepada para ulama, talabul ilmi. Jadi kita ingin program-programnya penuh. Diawali dari program malam maghrib mengaji, petang-petang ba'da asar ibu-ibu
wirid Yasin. Tidak hanya sekedar membaca surat Yasin, mulai litahsin, memperbaiki bacaan. Kemudian bapak-bapaknya pula dididik dari mulai belajar fikih lagi. Lalu kemudian akidah, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrat wa ilmun hayat sama basar kalam. Paling tidak 3 usul dasar dalam Islam itu kembali dipelajari. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Berdasarkan hadis Jibril ketika bertanya, akhbirni anil iman, dari iman inilah ilmu akidah. Akhbirni anil Islam, dari Islam inilah fikih ibadah, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Lalu kemudian akhbirni anil ihsan, dari ihsan inilah tasawuf, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, membersihkan hati dari hasad, dari dengki, dari busuk hati, dari penyakit-penyakit yang merusak. Setelah hati itu bersih, baru diisilah dia dengan zikir, dengan muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah, diisi dengan tasfiyatul qulub, mensucikan hati. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hati. Wa qad khaba man dassaha, rugi dan sia-sialah orang yang hatinya kotor. Maka dengan itu umat ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita ud'u ila sabili rabbik. Kita tidak membuat ormas baru, kita tidak membuat partai baru, kita tidak membuat aliran baru. Kita menghidupkan yang lama, menghimpun umat, menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah dengan cara bil hikmah, santun, kelembutan, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau perlu berdebat, debatlah, tapi berdebat pun wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang sesat, nyasar, jauh dari jalan Allah, dan Allah pula yang lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Adapun masalah formal tak formal, kita lihat situasi. Kalau di situ belum ada TK, kita buatkan TK Quran, uruskan. Apakah dia di bawah Diknas TK atau dia di bawah Kementerian Agama Raudatul Atfal RA, yang jelas Al-Quran. Kalau di situ sudah ada, maka kita tidak merusak yang sudah ada. Kita hanya mengisi yang baik-baik. Kalau di situ belum ada SD, kita bangun SD Quran. Kita bangunkan kurikulumnya. Alhamdulillah jaringan kita, sahabat-sahabat di Kalimantan Selatan, ada kawan kita yang ada metode mudah untuk menghafal Quran, rumah Quran. Sehingga kita berskala nasional, bahkan internasional, menjalin persaudaraan. Ada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita dari alumni Rubat Tarim, dari Darul Mustafa, dari Al-Ahqaf, ada dari Al-Azhar, dari Ummul Qura. Maka menyatu kita bersama. Kalau jelas visi misinya, walaupun jalan kita berbeda, kendaraan berbeda, ada yang naik bis, ada yang naik ojek, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal selam, insya Allah semuanya akan sampai ke Pulau Harapan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari hanyalah radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil Qur'ani imama. Yang kita cari hanyalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap sahabat-sahabat yang ada di Balikpapan, di Kalimantan Timur, di masa akan datang bekerja sama mewujudkan ini semua. Tempat kita berbeda, bentuk bangunannya macam-macam, tapi insya Allah kurikulumnya sama. Kita semua mengajak umat untuk kembali menghidupkan tahfiz Quran. Begitu pesan guru-guru kita, begitu pesan para habaib kita, supaya balik kepada tahfizul Quran. Anak-anak diajak lagi membaca kitab, mengenalkan Nabi SAW melalui Asyama'il Al-Muhammadiyah, mengenalkan Nabi dengan membaca kitab, mengenalkan Nabi dengan membaca maulid, mengenalkan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kalau sudah itu terwujud, maka cita-cita kita ini bukan cita-cita sebentar. Yang kita didik hari ini anak-anak TK, yang kita baru bisa melihat buahnya 20-30 tahun akan datang. Tak sempat kita melihatnya. Tapi insya Allah, kalau rel ini sudah kita pasang, batu-batunya kita pasang, kayu-kayunya kita pasang, berjalan dia, mati kita, tak apa-apa. Karena kalau dia sudah berjalan, dia tak akan berhenti. Akan ada generasi berikutnya yang melanjutkannya. Ada yang menyumbangkan tanah, ada yang memberikan semen, batu bata, maka kita harap sahabat-sahabat kita mengelolanya dengan baik, dengan amanah. Sesungguhnya umat ini banyak yang baik, yang lembut hatinya. Hanya saja masalahnya sekarang adalah masalah trust, masalah kepercayaan. Maka yang kita kedepankan bukan pribadi, tapi umat. Bawalah atas nama umat. Kalau kita membuat yayasan, ada rekening wakaf yang tidak boleh diganggu-gugat. Dia mesti kekal abadi sampai hari kiamat. Dalam bentuk tanah, dalam bentuk semen, dalam bentuk batu bata, dalam bentuk besi dan ruko. Maka dia tidak boleh dirusak. Ada wakafnya wakaf manfaat, ada wakafnya wakaf pakai. Berapa banyak jamaah yang mewakafkan rumah Al-Quran di Pekanbaru, di Medan,
di Banda Aceh, beberapa tempat. Langsung saya menerimanya, saya serahkan ke sahabat-sahabat. Dengan keterbatasan Al-Fakir Abdul Somad, tinggal di Pekanbaru Riau, hanya bisa ke daerah dalam 1 tahun cuma 3 kali. Saya ke Kalimantan 3 kali dalam setahun, ke Sulawesi 3 kali dalam setahun, ke Aceh 3 kali dalam setahun, 4 bulan sekali. Saya berharap kedatangan saya itu mampu menyatukan sahabat-sahabat, menyelesaikan masalah. Tak mau kita kedatangan kita justru membuat masalah baru. Alhamdulillah dulu kami tenang-tenang saja di Balikpapan. Setelah Ustaz Somad datang, disitulah baru muncul masalah. Nah, kita mau menyelesaikan masalah. Anak-anak yang tak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Anak-anak yang belum hafal Quran, jadi hafal Al-Quran. Ibu-ibu yang sebelumnya membuka aurat, ikut pengajian, menjadi takut kepada Allah, menjadi taat kepada suami, menjadi ibu-ibu yang baik, menebarkan sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak-bapak yang sebelumnya tak mengenal Allah, menjadi mengenal Allah. Jamaah sebelumnya yang berkonflik, masalah mazhab, masalah ormas, masalah partai, menjadi bersatu. Mereka memahami itu semua hanyalah warna-warni, dinamis kehidupan. Tapi tujuannya semua adalah menjadi hamba Allah. Walau sya'allahu la ja'alakum umatan wahidah. Kalau Allah mau dijadikannya kamu umat yang satu sudah lama. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah uji dengan berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda cara berpikir. Siapa yang paling baik? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para sahabat, kepada para muhsinin yang sudah membuka pintu hatinya untuk menolong agama Allah bersama kita insyaAllah. Siapa yang paling baik, yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling tulus, paling ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini kebersamaan yang bernilai amal soleh yang dapat kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majlis, mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang diridhai Allah, turun rahmat dan barakah. Kita sama-sama meminta berdoa kepada Allah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.